Mawa'idhu Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma. Akhraja Abu Nu'aim fil Hilyati an Wahb bin ibn Kaisan qala kataba ilayya Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma bimaw'idatin amma ba'du fa inna li ahli taqwa alamatin yu'rafuna biha wa ya'rifunaha min anfusihim man sabrin 'alal bala wa radiya wa ridha bil qada wa sukrin ni'mah wa dhullil li hukmil Qur'an wa innamal imam kasuqi ma nafaqa fiha humila ilaiha in nafaqa al haqqu indahu humila ilaihi wa ja'ahu ahlul haqqi wa in nafaqal batil indahu ja'ahu ahlul batil wa nafaqahu indahu. Cerita bagaimana wasiatnya Sayyidina Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Dikeluarkan dari Sayyidina Abu Nu'aim di dalam kitab Al-Hilyah dari Sayyidina Wahab ibnu Kaisan berkata, aku dikirimi surat oleh Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu an dengan sebuah nasihat. Amma ba'du fa inna li ahli taqwa alamatin yu'rafuna biha wa ya'rifunaha min anfusihim. Jadi Ibnu Zubair radhiyallahu ta'ala anhu menerangkan, menjelaskan tentang apa itu takwa. Maka takwa ini adalah dari bahasa Arab ittaqa yattaqi ittiqaan, yang artinya ini adalah menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, merawat perintah-perintah Allah taala, kehendak-kehendaknya Allah Subhanahu wa taala dengan syariat-syariat dakwah, taklim, zikir, ibadah dan sebagainya. Ini adalah sebagai tugas kita di dunia ini untuk menjaga apa-apa perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan di antara takwa adalah man sabara 'alal bala, yaitu sabar terhadap musibah-musibahnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara takwa adalah sabar terhadap apa-apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ridha bil qada, dan ridha bil qada. Jadi ada ridha, ada sabar. Ini berbeda. Maka di kitab yang lain disebutkan sabar ini makom tersendiri, begitu pula ridha, rela dengan semua takdir baik ataupun buruk itu dari Allah, itu pun adalah makom dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti kita usahakan, karena rizki ini sudah ditentukan. Tapi kalau kita amal agama seperti ridho, sabar, ini kalau kita tidak usaha, ini tidak bisa. Innamas sabru bitasabur. Maka dijelaskan dalam suatu makalah, innamas sabru bitasabur. Sabar ini bisa diwujudkan dengan tasabur, dengan usaha sabar. Kalau tidak ada usaha, ya nggak bisa sabar. Wa sukrin ni'mahi, yang kemudian diantara tandanya takwa ada syukur terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti kita usahakan. Tugas kita di dunia ini bagaimana Allah taala, kita ini dihadapkan dengan berbagai macam keadaan. Nah, kadang kita ini belum bisa syukur. Nah, ini tugas kita bagaimana caranya mensyukuri apa yang Allah taala hadapkan kepada kita. Wa dhullil hukmil Qur'an, kemudian kita ini harus tunduk kepada Al-Qur'an, aturan-aturan Al-Qur'an. Ini mesti kita pahami artinya, maknanya. Kemudian amalkan agama Al-Qur'annya ini dengan sebenar-benarnya. Maka ini kita tidak bisa memahami Al-Qur'an tanpa memahami hadis, dan tidak bisa memahami hadis kecuali dengan pemahamannya para ulama. Ini tidak bisa kita dari Al-Qur'an langsung Nabi langsung dipikir sendiri. Ini harus prosesnya para ulama, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ghazali. Ini perlu proses-proses, karena agama ini tidak bisa dikarang sendiri. Tidak bisa ngarang. Kalau dunia buat motor ini bisa ngarang, tapi kalau agama ini mesti ada aturannya. Wa innamal imam kasuki ma nafaqa fiha humila ilaihi in nafaqal haq
indahu humila ilaihi wa ja'alul haq wa in nafaqal batil indahu ja'alul batil wa nafaqa indah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala di dunia ini memutar antara perkara hak dan batil. Maka dalam satu hadis disebutkan al-harbu bainana wa bainahum as-sijal. Jadi perkara hak dan perkara batil ini selalu bergantian. Kadang yang hak yang menang, kadang yang batil yang menang. Tapi ujung-ujungnya nanti yang hak ini pasti akan menang. Zamannya Nabi sebelumnya diperangi, awalnya Nabi ini dihinakan, kayaknya kebenaran al-haq ini kayaknya kalah, tapi kemudian menang, kemudian kalah lagi, tapi ujung-ujungnya nanti kebenaran ini pasti menang. Kalau kita sekarang kok Islam ini kalah, ya memang al-harbu bainana wa bainahum sijal, memang diputar ini. Yang benar ini kadang kalah, kadang menang, tapi kita ini masih diuji, kita ini masih yakin enggak kepada agama ini. Gitu. Wa inna faqal haqqu indahu humila ilahi wa ja'al haq. Yang terpenting kita ini betul-betul berpegang kepada yang hak. Kita ini dalam posisi di perkara yang hak ataupun di perkara yang batil. Ini yang mesti kita pikirkan. Maka bagaimana terus kita ini dan lagi, perbaikan lagi, sehingga jangan sampai kita ini tertipu, sibuk mencari kesalahan orang lain, sibuk mencaci, ini ketipu oleh keadaan-keadaan. Mudah-mudahan kita bisa ambil manfaat dari ceritanya sahabat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muyassir kulla asir, yassir lana kulla asir, hajatuna ilaika katsir wa ya man la yahtaju ila bayani wa tafsir, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma kamil ma'anina kamil mabanina, Allahumma kamil ma'anina kamil mabanina, Allahumma zidna wa la tanqusna, zinal huda wa tuqa wal afa, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.